Halo, selamat pagi, siang, dan sore para dulur-dulur semua. Hari ini saya akan lihat lahan yang akan saya potong rumputnya karena menentukan mata pisau yang akan kita pakai di mesin rumput. Kalau lihat rumputnya ini rumput yang sudah 3 minggu nggak dipotong, tingginya 20 sampai 60 dan ini rumput-rumput pendek, gampang dan kayaknya nggak perlu pakai pisau, tapi cukup pakai senar. Senar pun macam-macam. Saya coba kali ini akan pakai senar bergerigi karena tajam. Oke, dulur-dulur, lahan ini 10 kali 12 meter persegi, tepat di samping rumah saya di Depok, Jawa Barat. Dan saya punya mesin potong rumput. Yang pertama Fengke dari Cina, ini merah ini. Dia bisa serbaguna, bisa motong rumput, bisa motong dahan, bisa motong teh-tehan. Ini matanya, teh-tehan, dan potong gergaji. Tapi kali ini saya akan pakai mesin potong Makita karena digendong, lebih enak ya. Makita ini 4 tak, sama dengan yang merah tadi juga 4 tak. Ini sudah 4 tahun dan masih bersih karena saya bukan bayaran atau profesional tapi hobis. Lalu mata bornya saya pakai yang hijau, nanti saya sertakan di deskripsi, saya beli Tokopedia. Nah senarnya segi 4 bergerigi warna hitam, kebetulan tinggal dikit. Nanti akan kita siapin. Namanya Aldo zigzag trimmer line, ukuran 3.0, kotak bergerigi. Saya lupa harganya 65.000 atau berapa, panjang 15 meter persegi. Saya punya kuning dan punya putih, tapi kayaknya yang bergerigi ini agak tajam. Ini lemari perkakas saya. Dan sebelum, saya selalu siapin alat-alat khusus untuk membongkar mesin ya. Ada lem, ada busi, ada obeng, ada head trimmer. Jangan lupa siapin sepatu, helm, dan kaos tangan ya lur, biar gak cedera. Oke, mesin sudah siap dan saya juga sedang pakai celana panjang, sarung tangan, kaos lengan panjang supaya pekerjaan lancar, tidak bikin celaka, tidak bikin itu tadi yang Aldo senar bergerigi lur. Sebelum dipakai kita panasin 5 sampai 10 menit ya lur, supaya ada pemanasan gitu loh. Sudah 4 tahun nih lur. Suaranya masih enak ya lur. Mesin Pak kita ini udah 4 tahun. Dan baru masuk bengkel sekali. Nah ini seragam kebanggaan saya, kebesaran saya. Sebelum saya pakai sepatu bot, saya biasanya pakai kaos kaki. Supaya tidak licin ya, karena kalau tanpa kaos kaki itu licin lur. Dan kegiatan motong rumput ini walaupun hobi, tapi saya seneng banget lur. Kayak apa ya, healing kalau orang ya. Jadi bukan sesuatu yang terpaksa atau melelahkan, tapi menyehatkan dan membahagiakan. Sengaja sepatu boot saya beli warna putih, biar padu padan dengan helmnya yang warna putih lur. Sepatu bisa beli di Glodok atau di AC Hardware ya lur, termasuk helm. Cari yang cakep. Sekarang saya mau pakai balaklava. Balaklava atau balaklava ya. Kayak sarung kepala model ninja lur. Nah ini saya beli 50.000 apa ya.
untuk muka, lebih tepatnya supaya serpihan-serpihan rumput hasil tebasan itu nggak masuk leher ya Lur. Kalau nggak dipakein itu bisa masuk ke leher sampai masuk ke dalam tubuh kan gatel ya. Jadi saya pakai balaklava atau sarung kepala model ninja. Lalu baru pakai helm. Lihat gaya saya. Wow, kayak petinju ya Lur. Nah helm dipakai yang SNI Lur, biar awet, biar enak, dan membantu negara Republik Indonesia. Nah sekarang udah siap. Sekarang saya mau mindahin kamera ya Lur. Maklum Lur, gak punya asisten. Masang-masang dewek. Jadi lahannya persis di samping rumah saya Lur. Ini lahan sudah 20 tahun sama orangnya nggak dipakai, nggak dibangun, juga nggak dijual. Ini kalau nggak dipotong sama saya atau tetangga-tetangga lain Lur, itu panjangnya bisa 1 meter, bisa 2 meter Lur. Ngeri, ngeri asli. Kalau dipotong tiap 2 minggu atau 3 minggu atau sebulan kan enak dilihat, berasa luas, dan jauh dari ular dan kawan-kawannya ya. Nah saya mau ngambil makitanya Lur. Kita mulai nebas dari tengah ya, dari sini Lur. Dari sisi tengah karena biar masuk frame kamera Lur. Kita mulai ya Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Makita saya sejak saya beli tahun 2020 sampai pemakaian 2024 selalu menggunakan Pertamax Lur. Karena saya percaya bahwa Pertamax itu membersihkan mesin dan membuat pembakaran lebih sempurna. Walaupun rodok larang 3.000 sak liter rek. Tapi saya paksa pakai Pertamax termasuk di motor maupun mobil saya Lur. Biar pembakaran sempurna. Dan terus terang, kelebihan Makita 4 tak dibandingkan yang 2 tak adalah hasil pembakarannya itu nggak nyengat Lur. Walaupun kata orang mesin 4 tak itu kurang nendang karena RPM-nya rata-rata di bawah 5.000 ya. Yang RPM di atas 5.000 itu biasanya 2 tak, 7.000, 8.000 itu 2 tak. Tapi kalau mesin 2 tak itu ampek ya. Ngisep hasil pembakaran itu ampek. Keliengan Lur. Gak lucu mari motong gitu langsung mabuk rek. Nah kalau yang 4 tak ini enak. Lama dipakai gak ampek. Aromanya sedap rek. Suaranya juga enak ya. Datar, landai, gak gerung-gerung. Sakno tonggo ya. Saya bukan profesional di bidang potong rumput Lur. Tapi lebih kepada bapak-bapak yang nggak pengen nyilang tonggo lek anak rumput sing tinggi kan masuk nyilang tonggo tretekan. Jadi lebih baik kan punya sendiri ya nggak. Walaupun diperlukan dana yang nggak sedikit tapi puas Lur. Kalau ada masalah rumput tinggi sedikit, udah langsung panasi mesin babat ya nggak. Oh iya Lur. Sebulan yang lalu rekaman ini saya rekam kan tanggal 21 Juli 2024. Sebulan yang lalu, bulan Juni. Mesin ini mati, kelesek. Kalau dihidupin hidup sih, tapi nggak bisa digas. Artinya nggak bisa mencapai RPM tinggi. Jadi kalau motong rumput nggak bisa dia. Hanya hidup doang. Digas kencang mati.
Jadi tak bawalah ke bengkel resmi Makita di Glodok, di pasar HWI. Katanya karena waktu itu mau lebaran ya, lebih dari sebulan yang lalu berarti ya. Sebelum lebaran kok. Katanya ini harus ditunggu Pak, 2 minggu katanya. Apa yang diganti Mas kata saya. Katanya sih ini apa namanya? Ignition coil namanya. Harganya 500.000. Harus 2 minggu Pak ditaruh di sini. Karena aku nggak biasa ya, nggak percaya aku. Nggak jadi deh Mas, nanti aja setelah lebaran aku gitu. Tak bawa pulang. Wah, sebulan 2 bulan dan lucunya dua-duanya mesin saya matinya sama penyakitnya, digas mati. Akhirnya saya cari-cari di googling, browsing, dapatlah tukang servis. Sebenarnya banyak tukang servis, tapi yang bisa memperbaiki 4 tak gak banyak. Ketemulah saya di Cikarang, namanya Indo Teknik. Nanti saya sertakan di deskripsi. Gak sampai hitungan hari, Rek. Pagi tak taruh, sore selesai. Hidup lagi. Wis. Masuk servis center resmi minta 2 minggu kalah sama servis center abal-abal pinggir jalan, Rek. Hanya 3 jam ditangani beres sampai sekarang. Aduh. Jadi Lur, pemilik lahan ini, samping saya ini, itu nggak tahu kenapa, mungkin katanya sih suaminya stroke. Jadi dia ibu-ibu males kan ngerawat, punya anak laki 1. Tapi ya bu ya dirawat Rek. Kalau enggak kan sakno tonggo-tonggone lho. Banyak orang nanya loh, kenapa Bapak kok mau motong? Kok paten motong iki sakjane. Tapi timbangannya ulo ya Rek. Timbang jadi sarang ular Lur. Lebih baik keluar sedikit tenaga ya enggak? Tak bela-belain beli mesin ini supaya kalau ada masalah dengan rumput-rumputan Lur, gak usah pinjam orang, langsung hidupin mesinnya. Oh iya, kalau mesin Makita ini dipasangi mata pisau logam, wah kalau natap tembok gini terpercik api Lur, dan bisa pencong anunya itu, matanya itu belok, bengkong. Nah, tapi kalau pakai senar, kalau tabrakan sama tembok gini, awet Lur. Cuman senarnya kalau bisa senar sing rada tajam ya. Jangan senar pancing. Senar pancing sih bisa tapi kurang jos. Kalau ini agak jos gandos deh jari aku. Pernah juga yang kuning itu tapi kurang mantep deh jari aku. Kalau yang bergerigi ini sabetane loh Rek. Tajem. Cara motong saya juga gak seperti orang-orang profesional ya yang enak dilihat lah. Kalau saya ngasal, yang penting roboh Rek. Yang penting roboh. Memang butuh jam terbang sih Rek. Kalau jam terbangnya tinggi, potongannya ya enak. Gaya motongnya, gaya nyekelnya, terus muternya, kakinya itu enak, profesional. Tapi Rek, amatiran, pokoknya kayak dewa mabuk aja kiri kanan, yang penting ketebas, ya nggak? Dulu Lur, sebelum saya punya mesin potong, ini rumput di sekitar rumah saya tinggi-tinggi nggak terkendali. Saya bingung juga, paling nyuruh orang dari tukang pulung apa tukang yang suka muter-muter bawa cangkul, tak suruh tebas, tak bayar 100.000. Nanti sebulan nyuruh orang lagi 100.000 lagi. Suwe-suwe orangnya jarang datang, nggak tahu pindah atau gimana. Kan bisa nggak kepotong lahan rumputku. Akhirnya
nyimpen-nyimpen duit, ngumpul-ngumpul duit, akhirnya aku beli. Pertama mesin potong Makita ini. Yang kedua mesin serbaguna Fenke. Nah kalau Makita ini ada di pasar dalam negeri. Nah kalau Fenke itu nggak ada. Sampai golek isa Indonesia ya nggak ono. Kalaupun ada mahal. Karena itu serbaguna ya, bisa motong rumput, lahan terbatas, bisa motong teh-tehan atau daun-daunan, bisa juga motong pohon. Tapi yang diameter nggak besar-besar lur. Lihat seragam saya lur. Biar tuwek-tuwek modis rek. Helm putih, sepatu putih. Biar gak disangka pinjeman. Helmnya juga harus helm yang ada apa namanya nih? Kayak kaca plastik gitu supaya kalau ada serpihan kerikil tau apa nggak langsung kena hidung rek. Nyonyor lah. Nah, pemilihan senar pisau maupun head trimmer atau kepala headnya itu juga macam-macam. Yang warna hijau tuh lur. Itu ada yang warna hitam, ada yang bulat belenduk. Nah, setelah sekian banyak ini, aku lebih prefer milih yang hijau ini. Kelihatannya dia dari aluminium ya, kuat ya. Lihat suaranya mesin patak. Enggak gerung-gerung ya. Enggak menderu-deru. Enak itu. Berkelas rek. Mercedes lah. Bukan odong-odong. Bukan bajai, bukan. Mobilnya kelas Mercedes ini. Ya nggak apa-apa sih kalau sampai beli yang 2 tak nggak apa-apa. Tapi ya suaranya rek. Dan coba mesin saya bersih kan ya. Dilapi tok, dilus-elus saya. Ya bersih. Ini yang bagian pinggir dan tengah ini bekas pisang lur. Pisang itu tumbuh melulu ya. Akhirnya tak kasih rondap loh. Tengah-tengahnya, garesnya itu tak kasih rondap. Modiar ya. Gak tumbuh lagi. Walaupun ada beberapa yang masih tumbuh tapi gak selebat. Waktu awal-awalnya itu tumbuh banget. Rame banget. Bingung saya. Nah ini kan harus dikendalikan lur. Kalau gak dikendalikan lah. Hutan jati ya. Jadi hutan ini tanah ini. Tapi kalau dilepas, dipotong rumputnya, kan lapangan golf, enak kan ya? Nah, saya jadi ingat teknisinya itu lur, teknisi yang memperbaiki mesin ini, itu bilang ke saya, Pak kalau bisa Bapak sering pakai mesinnya. Jangan didiamkan lama, tidak dipakai-pakai, misalnya sebulan, 2 bulan. Loh kenapa? Itu karburatornya itu kan ada membrannya Pak, membrannya itu harus sering dialiri oleh minyak gitu. Karena kalau membrannya itu kering dan mengendap, maka ketika Bapak pakai lagi, itu membran gak fleksibel lagi, dan minyak gak mengalir katanya. Macet di situ di membran. Karena lapisan bahan bakar itu walaupun katanya bersih, kan pasti ada kotorannya ya lur. Jadi terus gimana mas kata saya ke teknisinya. Dia bilang kalau bisa Bapak pakai terus tiap minggu. Loh kan rumputnya gak ada ya, biar sedikit-sedikit Bapak pakai aja untuk motong katanya. Nah makanya lur, sekarang saya gak peduli mau 2 minggu mau 3 minggu tak buat aja. Walaupun bukan tanah saya. Hitung-hitung ngajak olahraga mesin potong rek.
Tak pikir manusia yang harus olahraga ya. Ternyata mesin juga minta diolahragain ya lur. Orang kalau nggak biasa olahraga kan sakit ya. Nah mesin juga gitu, lama nggak diajak olahraga, macet dia. Nah makanya ya udah, jadi alat-alat mesin saya sekarang ini tak ajak olahraga terus tuh tiap minggu. Ada atau tidak ada rumput yang harus dipotong. Kalau di halaman saya nggak ada, di halaman tetangga. Nah piye? Maksud dipanasi tok tanpa dipotong kan nggak rame. Kayak motor lah dipanasi tok nggak diajak jalan. Ya nggak enak ya. Harus diajak jalan ya. Harga tanah di lokasi ini lur, saya nggak tahu ya. Ini kan luasnya 10 kali 12 kurang lebih. Pernah ditawar orang itu 1 meternya 1 juta tuh nggak dikasih sama orangnya. Kan lumayan ya, 120 juta. Saya masih ingat kok tahun 2003 itu harganya ini cuman sekitar 35 juta lur. 100 meteran ya, 120 meter, 35 juta, murah ya. Setelah 20 tahun jadi 1 juta per meter tuh nggak dikasih. Nggak tahu, minta 2 juta per meter kali ya. Nah, udah lipat 3 sih. Nggak dijual ya, Rek. Nggak tahu. Suatu saat sih terjual ya. Saya nggak tahu siapa yang beli. Oh iya lur, ini mesin Makitaku ini sempat terhenti tadi. Tak potong sih. Untuk ganti senar ya. Senarnya kan habis tadi, tak ganti lagi baru. Kita mesti punya stok lur, jadi nggak bisa cuma sedikit. Kalau ada apa-apa macet lah. Tapi kalau punya stok kan gampang, tinggal motong gitu. Ini rumput jangan dibiarkan lama ya lur. Pernah saya biarkan sampai 2-3 bulan, itu sampai 2 meter tingginya. Wah, nggak mungkin pakai senar ya. Harus pakai pisau. Nah, untuk yang di tengah saya potong pakai pisau. Nah, yang berbatasan dengan tembok baru saya ganti dengan senar atau string. Karena kalau menghantam tembok itu pakai pisau seperti yang saya jelaskan tadi bisa memercikkan api dan serem lur. Kalau batunya kena kaki lino ya Rek. Aku pernah loh, kerikilnya tuh kena kaki, padahal kaki sudah pakai sepatu itu sakitnya masih berasa ya. Sampai seminggu masih berasa. Apalagi nggak pakai sepatu, ya kan. Jadi kesimpulan saya, rumput ini kalau sering ditebang atau ditebas atau dipotong, umur 2 mingguan lah, 2 minggu sekali dipotong, itu motongnya enak. Motongnya enak, nggak ngoyo dan rumputnya cepat rebah. Kalau 2 minggu sekali. Tapi kalau lewat dari itu agak susah lur. Nah itu tinggal sedikit ya, tinggal pojokan doang. Tapi susah loh ini karena bukan tanah ya, bekas apa ya, orang buang-buang sampah, kayu dan sebagainya, sehingga nggak bisa nggak bisa lepas. Kalau yang tadi kan enak loh, motongnya kan tanah yang ditumbuhi rumput. Kalau ini rumput tumbuh di antara batu, di antara kayu kan nggak enak ya. Tapi karena mesinnya enak, senarnya enak, harinya enak, suasana hati enak, wah, ajar terus. Sebenarnya kalau mulai awal sampai akhir paling 30 menitan ini lho. Tapi aslinya itu saya kerjakan hampir lebih dari 3 jam. Ya,
ngaso dulu setengah jam, minum, ngopi gitu kan. Makan kue. Setelah keringat kering, hajar lagi gitu lur. Nggak mungkin dihajar terus-terusan. Karena kata suhu saya, suhu yo, suhu per potong rumputan yang namanya siapa tuh yang dari Banyuwangi itu. Lupa saya. Jajang Putra Banyuwangi gitu lah kira-kira namanya. Itu katanya 15 menit motong, berhenti 10 menit. Nanti motong lagi. Gunanya adalah untuk supaya nggak linu lur. Karena habis motong ini biasanya saya ke tukang urut, ke tukang pijet lur. Itu bisa habis 100.000 lur untuk mijeti. Waduh, gak iso ini kalau hitungan rabal rugi jatuhnya. Udah lahan-lahan orang, kita keluar duit 100.000 untuk pijet lagi. Tapi dilalah yang hari ini lur ya, ini gak capek loh, saya gak tahu kenapa. Apa karena pegangan atau handle-nya itu sudah saya pindah ke tengah jadi mesin terasa setimbang ya. Karena kalau mesin setimbang kata Kang Jajang Putra Banyuwangi itu yang jagoan dari Malaysia, yang kerja di Malaysia, jagoan motong rumput. Katanya kalau sudah setimbang itu nggak bikin keju, nggak bikin apa ya, pegel katanya loh. Tapi bener kok. Ini hari ini nggak terlalu pegel saya. Karena kalau saya pegel dan saya males ke tukang urut, biasanya saya tempeli koyok. Koyok cap lombok rek. Jadi misalnya dekat siku tak pasangi satu. Nanti dekat belikat pasangi satu. Nanti dekat lutut tak pasangi masing kiri kanan satu-satu. Jadi kayak mumi rek, di plaster rek, koyok semua. Tapi paginya itu enak. Paginya enak, gak linu lagi ya, berkurang linunya lur. Sampai detik ini sudah 28 menit. Udah saya kompres supaya gak terlalu lama tapi ya gak terlalu pendek. Karena mesti, nah itu sempat mati lur ya. Mati, istirahat sebentar. Saya panjangin apa namanya, senar stringnya. Saya lap dulu helmnya, gitulah. Nah itu sudah diistirahat dulu. Baru mulai lagi motong sebelah sana dekat rumah saya dulu. Rumah saya di Depok di sudut lur. Itu di belakang sana kan ada teh-tehan ya. Itu juga saya yang babatin lur. Bukan orang lain. Orang lain gak punya alat, gak punya waktu, gak punya niat. Serusak isan. Tak potong dewi aja mares. Gak usah kencang cangkem ya kan. Itu dulu yang nanam juga saya lur. Malam-malam saya siramin. Waduh, rekoso rek. Tapi setelah tumbuh, bisa dibentuk, cakep lur, enak dilihat. Dan saya punya alatnya lur, namanya head trimmer. Pull head trimmer. Wah, karena head trimmer yang pakai tangan, handle, itu namanya head trimmer biasa. Tapi kalau panjang, kayak yang tadi yang warnanya merah itu namanya pull head trimmer. Belum tren di Indonesia rek. Itu saya beli di Cina, di AliExpress. Harganya murah lur sebenarnya, 3 jutaan. Tapi pajaknya 1 juta, jadi 4 juta rek. Tapi ya demi bisa memotong teh-tehan dan kawan-kawannya, ya gak apa-apa. Mumpung ada duit rek, wis tuwek gak duit mana angel tukune ya. Jadi saran saya lur, beli alat itu satu-satu. Punya duit lebih, sisa gaji, beli bor. Bulan depan ada sisa lagi, ya beli bor beton. Nanti punya lagi, beli mesin ketam. Bulan depan ada rezeki lagi, mesin amplas. Akhir tahun dapat THR, beli mesin potong rumput. Gitu lur. Jadi gak terasa setelah 5 tahun alat-alat kita lengkap. Gak usah nyelang-nyelang, gak tunggu teparo. Mau motong rumput, tetean, pinjem lagi. Lama-lama orang bosen lur sama kita lur. Pertama gak apa-apa, kedua mulai manyun lur. Gara-gara kita salah minjem lulu. Udah minjem ngerusakin lagi, wah
coto lur. Saya punya handset, bukan handset ya, APD ini 2 set lur. Saya taruh di Cimanggis di Depok sini, sama di Bogor di Bungbulang lur. Jadi kalau motong nggak usah bawa-bawa, cukup di sana dipakai di sana, di sini dipakai di sini. Selama awal sampai akhir nggak ada terdengar suara batu atau besi lur. Karena kita pakai senar. Itu enaknya senar. Jadi kalau nabrak batu atau nabrak kayu atau nabrak tembok, ya namanya juga senar, nggak berbunyi. Tapi kalau mata pisau lur, cetas gitu, bisa ada apinya. Salah-salah bengkong atau gompal malah. Coba perhatiin lur, sarung tangan, sepatu aman, sampai balaklava atau sarung tinju, sarung kepala ninja itu aman lur. Jarang-jarang lah ada orang potong rumput kayak gini loh. Dan biasanya bukan tukang rumput profesional kalau model-model begini. Biasanya amatiran. Sok-sokan lah. Biasanya buju saya ngomong, apa ini sok-sokan? Bukan profesional aja rapi amat. Biasanya saya bilang ya biarin. Ini sudah mulai mendekati titik akhir pemotongan lur. Bisa 2-3 jam lur sama istirahatnya nih. Penting untuk mensurvei sebelum motong ya lur. Nah, mulai habis nih. Minyak masih ada, tapi rumput yang dipotong kayaknya harus semua lur. Yang penting udah tipis ya. Nah, leren sih kak. Ini tinggal dikit lur. Nasi situ ya, belum ya. Tinggal dikit lagi nih. Lah, kalau sudah ngelihat pada rebah gini rumput-rumputnya lur, hati plong ini. Yang waktu motong rodok-rodok linu, rodok-rodok pegel, suantai sekarang. Aduh, pertama paling 1 liter nih lur, gak seberapa, tapi indahnya pemandangan, longgar, bah semua, gak ada ular. Ini sing larang rek. Mari ini karek nempel koyo iki. Haha.
Biasanya kalau hari pertama kerja langsung lemes aku, Lur. Wis tuwek rek. Tapi hobinya pecicilan sih kan. Oke, selamat mencoba ya, Lur.